Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di Ruang Temu Inspirasi. Kali ini kita ingin bahas terkait topik yang memang lagi hangat dan penting banget menurut kami, karena ini salah satu untuk mengedukasi juga terkait dengan literasi keuangan, yaitu tentang rekening dorman atau rekening yang tidak aktif. Nah, isu ini di awal Agustus mencuat karena memang ramai diperbincangkan untuk kebijakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu memblokir rekening dorman masyarakat seperti itu. Nah, tapi tenang teman-teman, nah ini bukan sekedar memblokir gitu ya, karena memang ini ada alasan yang kuat terkait dengan pemblokiran ini. Nah, mungkin kita langsung ke klarifikasi dari PPATK tentang rekening dorman ini. Nah, ini coba saya bacain aja ya, teman-teman. Nah, tanggal 29 Juli 2025 PPATK itu mengeluarkan siaran pers tentang penjelasan pemblokiran sementara rekening dorman. Nah, di mana untuk melindungi masyarakat, khususnya para pemilik rekening yang sah, dari resiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, PPATK menemukan bahwa rekening yang tidak aktif itu sering digunakan tidak semestinya gitu ya, dan juga sering dijadikan sebagai sarana tindak pidana. Nah, seperti jual beli rekening seperti itu. Setelah jual beli rekening itu bisa datanya diretas atau memang dijadikan penampungan dana-dana gelap seperti hasil korupsi seperti itu, pencucian uang, jual beli narkotika seperti itu. Nah, dari beberapa apa yang disampaikan PPATK gitu ya, pemblokiran ini tidak semena-mena gitu ya, ada dasarnya. Nah, dasarnya itu yaitu rekening yang memang tidak aktif atau tidak digunakan oleh nasabah lebih dari kurun waktu 5 tahun. Nah, itu yang mungkin ya menjadi pertimbangan PPATK untuk melindungi masyarakat dari tadi ya peretasan data khususnya rekening, karena memang dari sisi hukum gitu ya dan tanggung jawab itu, kalau memang terjadi hal yang memang tidak diinginkan itu ya yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut ya nasabah yang tertera di rekening gitu ya. Jadi bukan bukan si penyalahguna gitu ya, sehingga itu yang memang jadi dasar untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin ada beberapa fakta yang penyimpangan terkait rekening dorman ini. Yang pertama, PPATK menemukan lebih dari 1 juta rekening terindikasi tindak pidana. Nah, ini tadi yang dijelaskan bahwa tindak penyalahgunaan sebagaimana tadi kami jelaskan gitu ya. Ada 150.000 rekening yang nomine. Nah, itu diretas, diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang kedua, rekening dorman langsung terisi dana ilegal. Nah, tadi jadi rekeningnya itu dimanfaatkan untuk tindak-tindak pidana kejahatan seperti tadi ya, apa namanya, mungkin tindak pencucian uang gitu ya, korupsi dan lain sebagainya, termasuk juga pendanaan terorisme. Nah, mungkin itu bisa berpotensi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dana bantuan sosial yang mengendap tanpa penggunaan. Artinya ada dana-dana bantuan sosial itu yang mengendap di rekening dorman. Artinya bisa menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial itu belum tepat seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi penerima manfaatnya sudah meninggal seperti itu, atau dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ditemukan bahwa terdapat 2,1 triliun yang memang mengendap dari rekening
penerima bantuan sosial gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada rekening pemerintah yang ikut dorman gitu ya. Ini faktanya yang disampaikan oleh PPATK, terdapat kurang lebih 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara negara itu dinyatakan dorman. Nah, nilainya sendiri 500 miliar. Artinya kalau misalnya memang rekening pemerintah itu dorman, nah itu nggak optimal berarti untuk penggunaan dananya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang jadi evaluasi dari kasus ini berdasarkan temuan-temuan dari PPATK. Nah, kesimpulannya dari fakta penyimpangan ini, yang pertama, rekening dorman itu bukan hanya soal tidak aktif rekeningnya gitu ya, bisa jadi ada celah-celah besar gitu ya untuk tindak pidana, sehingga itu yang dilindungi gitu ya. Nah, tadi kami jelaskan juga bahwa PPATK memblokir rekening yang memang dorman selama 5 tahun seperti itu. Nah, nanti mungkin kita jelaskan juga bahwa dari sisi perbankannya seperti apa. Nah, yang kedua, fenomena ini dapat merugikan pemilik sah rekening. Nah, tadi gitu ya, apabila rekening diperjualbelikan, yang memang bertanggung jawab itu dengan atas transaksi yang ada nanti ya otomatis pemilik rekening gitu ya, walaupun yang menggunakan bukan yang sah seperti itu. Nah, itu mungkin dari klarifikasi PPATK, nanti mungkin kita cantumin juga untuk press release ya PPATK. Nah, yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait rekening dorman. Nah, yang pertama adalah kita coba cek lagi gitu ya rekening-rekening yang memang nggak aktif atau memang kita masih perlu tapi memang sudah lama tidak digunakan seperti itu, karena memang di setiap kebijakan perbankan itu berbeda-beda untuk rekening dorman gitu ya. Nah, rekening dorman atau yang tidak aktif itu kurang lebih minimal 6 bulan sampai dengan setahun tidak digunakan itu bisa dikategorikan dorman atau tidak aktif. Yang kedua, jika memang sudah tidak aktif gitu ya, nah teman-teman bisa langsung ke perbankan untuk mengaktifasi rekening yang milik teman-teman seperti itu. Jadi datang aja ke perbankan gitu ya, tempat teman-teman membuka tabungan, tinggal bawa buku tabungan, terus juga data diri, itu sudah bisa langsung diaktifkan kembali. Nah, mungkin itu teman-teman tipsnya. Nah, yang terakhir, itu tips agar terhindar dari penyalahgunaan rekening. Yang pertama, jangan pernah meminjamkan atau menjual rekening pribadinya teman-teman gitu ya. Memberikan data seperti buku tabungan gitu ya, terus identitas seperti itu. Nah, itu jangan sampai berpindah alih gitu ya. Nah, yang kedua, ya aktivasi mobile banking. Nah, itu bisa membantu teman-teman kalau memang ada transaksi segala macam, itu kan bisa masuk ke handphonenya teman-teman. Yang ketiga, gunakan produk keuangan itu yang resmi gitu ya. Kalau jasa keuangan, ya pakailah jasa keuangan yang memang dilegalisasi oleh otoritas jasa keuangan gitu ya. Berikut juga yang untuk jaringan sistem pembayaran ya, seperti e-wallet gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang memang resmi, yang dilegalisasi oleh Bank Indonesia. Nah, terakhir, pengkinian data secara berkala itu penting teman-teman. Nah, mungkin bisa dicek kembali untuk data-data atau kepemilikan rekening gitu ya, yang memang tidak digunakan, itu bisa ditutup misalnya gitu ya. Dan juga untuk pengkinian data di mobile phone mungkin bisa diupdate. Nah, itu mungkin tipsnya teman-teman dari kami gitu ya. Semoga mencerahkan. Mungkin terkait rekening dorman ini tidak perlu dikhawatirkan berlebih gitu ya. Kita hidup di era digital saat ini, yang mana keamanan untuk data-data itu menjadi penting gitu ya teman-teman. Nah, ini juga
langkah PPATK untuk membekukan memblokir rekening dorman itu bukan cuman menakuti gitu ya, tapi juga punya tujuan mulia gitu ya, melindungi masyarakat juga dari hal-hal yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, mungkin terakhir tetap jaga data pribadi gitu ya, teman-teman jangan disebarluaskan, apalagi diperjualbelikan, dan juga gunakan produk-produk jasa keuangan atau sistem pembayaran yang memang dilegalisasi gitu ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah mendengar episode kali ini. Mungkin kalau ada hal serupa atau pengalaman terkait rekening dorman bisa di komen di kolom komentar. Mungkin itu sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.